Alhamdulillahilladzi hadana bihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa fil hadis man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa fid du'a Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna Ramadan. Segala puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, yakni nikmat iman dan Islam, sehingga pada hari ini kita masih bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Shalawat berangkaikan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Habiballah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Habiballah Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saudara-saudariku seiman dan seagama, puasa merupakan salah satu rukun Islam, yakni rukun Islam yang keempat. Puasa diwajibkan kepada orang yang mukallaf, orang yang sudah balik, dan orang yang berakal. Puasa mulai diwajibkan yaitu pada hari Senin tanggal 2 Sya'ban tahun kedua Hijriah, atau 2 tahun setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Puasa di dalam bahasa Arab disebut dengan saum atau siam, yang berasal dari kata soma yasumu sauman wa siyaman. Sedangkan puasa menurut bahasa yaitu imsak, artinya menahan. Menahan dari perkara yang membatalkan dari terbitnya fajar shadiq hingga terbenamnya matahari. Perkara yang membatalkan itu apa saja? Contoh salah satunya ialah makan dan minum. Kita menahannya dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 187. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimmu siyama ilal lail. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar, dan sempurnakanlah puasa itu hingga malam hari. Quran surah Al-Baqarah ayat 187. Saudara-saudariku seiman dan seagama, puasa itu ada puasa wajib, ada puasa sunnah, puasa makruh, dan puasa haram. Yang pertama yaitu puasa wajib. Puasa wajib seperti puasa di bulan Ramadan. Itu wajib hukumnya. Kenapa? Karena puasa tersebut merupakan rukun Islam yang keempat, yaitu berpuasa di bulan suci Ramadan. Wajib itu artinya berpahala apabila mengerjakan dan berdosa apabila meninggalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 184. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Ayyaman ma'dudat, di dalam beberapa hari yang ditentukan. Di dalam hadis Nabi yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam,
Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan ikhlas karena Allah, maka diampuni dosanya yang telah terdahulu. Tuh, saudara-saudariku, kata Rasul, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan ikhlas karena Allah, bukan karena ria atau pengen dilihat orang lain, sama aja deh. Maka kata Rasul, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka akan diampuni dosanya yang telah terdahulu. Saudara-saudariku seiman dan seagama. Kemudian yang kedua yaitu puasa sunnah. Puasa sunnah ini banyak. Contohnya seperti puasa Senin Kamis yang biasanya orang kerjakan. Kemudian puasa sunnah Rajab, puasa sunnah Sya'ban, banyak sekali puasa sunnah lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu puasa makruh. Puasa makruh yaitu berpuasa satu hari di hari Jumat. Tidak makruh kalau seandainya di hari sebelumnya dia sudah berpuasa, maka tidak makruh hukumnya. Kemudian yang keempat yaitu puasa haram. Puasa haram itu apabila ditinggalkan berpahala dan apabila dikerjakan mendapat dosa. Yaitu berpuasa pada tanggal 1 Syawal, maka itu hukumnya haram. Atau bisa juga disebut dengan hari pertama hari raya Idul Adha, maka haram berpuasa di hari tersebut. Atau berpuasa di hari tasyrik. Hari tasyrik itu yaitu tanggal 11, 12, dan 13 bulan Dzulhijjah, maka haram hukumnya berpuasa di hari tersebut. Saudara-saudariku seiman dan seagama. Selain itu, puasa juga memiliki banyak keutamaan. Di antara salah satu keutamanya ialah Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala amal ibadah orang yang berpuasa. Selain itu, selain keutamaan ada juga yang namanya hikmah puasa. Hikmah puasa sangat banyak, saudara-saudariku. Yang pertama yaitu mengontrol hawa nafsu kita. Kenapa anak katakan mengontrol hawa nafsu? Yang pertama, karena ketika berpuasa itu kita dianjurkan untuk menahan hawa nafsu. Contoh hawa nafsu seperti makan dan minum, itu hawa nafsu. Kalau kita makan dan minum berarti tidak berpuasa. Semakin banyak kita berpuasa, maka semakin terkontrol hawa nafsu kita. Sebagai kesimpulan, marilah saudara-saudariku berpuasa, karena puasa itu banyak keutamaan dan keistimewaannya. Ana selaku diri Ana sendiri mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk hari esok dan selanjutnya. Mungkin hanya ini yang dapat Ana sampaikan, lebih dan kurang Ana mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Summassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.